sahabat Uyelindo dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Uyelindo Podcast dalam program Cerita Dosen. Saya Nana, di sebelah saya sudah ada tamu kita, tamu spesial, sangat spesial ya. Bapak merupakan Ketua Prodi Teknik Informatika Diploma 3 sekaligus dosen pengajar ya di Stikom Uyelindo. Bapak adalah Bapak Gregory Serindu Iriane. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Semoga selalu sehat ya Pak. Ya. Di program kali ini sesuai dengan nama programnya Cerita Dosen ya Pak. Jadi mungkin saya dan sahabat Uyelindo pengen tahu nih Pak, sebelum Pak jadi dosen nih, Pak tuh kuliah di mana, ambil S1-nya di mana, S2-nya di mana, sehingga bisa pasti perjalanannya cukup panjang sampai bisa jadi dosen ya Pak. Mungkin Pak bisa sharing sedikit dulu Pak, S1-nya di mana, lanjut S2-nya di mana Pak? Oke, baik. Sebetulnya saya menyapa dulu ya. Halo Pak. Selamat pagi rekan-rekan sahabat Uyelindo di mana saja berada. Pecinta setia channel Uyelindo TV, apa kabar? Selamat pagi semua. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana perjalanan saya sampai saya bisa menjadi dosen. Nah, ceritanya itu cukup panjang ya, cukup panjang. Nah, saya pada prinsipnya waktu saya masih kecil itu cita-cita saya bukan sebagai dosen atau sebagai guru gitu. Nah, cita-cita saya itu adalah sebagai abdi negara, dalam arti ini saya lebih bercita-cita sebagai tentara. Wow. Karena saya tinggal di notabene keluarga tentara begitu. Oh, ya. Nah, kakek saya ini kan seorang ABRI. Jadi saya tinggal dibesarkan oleh kakek dengan karakter yang keras. Nah, dididik. Lalu waktu SMA itu saya selalu, kan rumah saya ini juga tidak terlalu berjauhan dengan dengan Kompi. Jadi tidak terlalu jauh. Jadi saya tuh suka kalau lihat tentara itu berpakaiannya gagah, rapi. Jadi saya senang gitu. Jadi angan-angan saya itu selalu pingin jadi tentara gitu. Nah, impian masa kecil ya. Nah, impian waktu masih kecil. Jadi setelah tamat SMA, saya sempat mau ikut tes. Cuma karena tinggi badan saya tidak mencukupi. Akhirnya saya gugur waktu itu. Nah, setelah awal ceritanya saya sebagai dosen itu sebetulnya saya tuh memang tidak punya cita-cita dan angan-angan ke sana. Jadi setelah tamat pendidikan diploma, kalau soal SMA, cerita SMA, perjalanan dari SD, SMP, SMA itu saya sudah pernah cerita waktu program yang sama, yaitu program cerita dosen juga. Oh, ya. Nah, jadi saya awali saja dari waktu saya selesai diploma gitu. Ya, Pak. Nah, setelah saya selesai diploma itu, saya di tahun 2002 saya selesai. Kemudian setelah selesai saya kembali ke kampung halaman. Kemudian waktu itu bapak kecil saya itu memanggil saya ke Pantai Utara, itu di Maukaro. Nah, saya sekitar 1 minggu mungkin di Maukaro. Kemudian saya dipanggil oleh seorang suster. Waktu itu kita ketemu di pasar saja, oleh seorang suster. Nah, singkat cerita, suster itu memanggil saya, tanya, Pak Rian ini tamatan dari mana? Nah, lalu saya cerita, saya bilang saya dari diploma Bisma Informatika Denpasar. Nah, setelah itu saya diarahkan untuk ketemu dengan kepala sekolah. Nah, setelah ketemu dengan kepala sekolah, singkat cerita, kepala sekolah menerima saya untuk jadi guru di sana. Nah, sudah. SMA, SMP Pak itu? Itu saya sudah selesai diploma. Oh, maksudnya ngajarnya tuh di SMP. Oh, SMP. Nah, setelah saya selesai, kemudian saya langsung diminta untuk mengajar di sana. Nah, setelah wawancara dengan kepala sekolah, saya diterima. Aduh, saya agak ini apa ya? Bisa. Nah, kemudian saya ditawari untuk mengajar. Lalu saya mengajar.
saya mengajar. Nah, dalam perjalanan sekitar 1 tahun dari tahun 2002 sampai dengan 2003 saya mengajar. Kemudian ayah saya ini seorang petani. Lalu dia juga petani yang punya pemikiran yang luas juga sih kalau menurut saya. Dia panggil lagi saya, anak, alangkah baiknya anak menempuh kembali S1 gitu. Nah, lalu saya mulai cari informasi S1 teknik informatika itu di mana. Lalu saya dapat informasi bahwa di NTT ini ada satu kampus yang notabene-nya berbasis IT, berbasis informatika. Nah, sudah, lalu saya datang ke Kupang, kemudian masuk di Stikom Ilindo juga. Kebetulan saya ini termasuk alumni juga, alumni di Stikom Ilindo Kupang. Nah, dosen-dosen saya sekarang juga masih aktif. Oh, ya. Nah, setelah saya setelah kuliah, kemudian saya selesai di 2007, lalu saya pulang kembali ke ND, kemudian tidak lama juga di tahun yang sama, di tahun 2007 itu, terus saya ditawari oleh, saya tuh rata-rata itu kalau mau dibilang dari awal karir sebagai dosen itu, sebagai guru itu, saya tidak perlu tidak pernah menayangkan surat lamaran gitu. Jadi mungkin memang sudah takdirnya saya gitu. Jadi, orang lihat skillnya juga ya. Jadi sudah takdirnya saya untuk mengajar gitu, seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Tapi saya punya cita-cita, angan-angan saya dari dulu itu tetap saya harus jadi tentara gitu. Jadi selalu saya tidak tahu kenapa. Kalau saya lihat tentara tuh senang, suka gitu. Lihat polisi juga senang, suka gitu. Nah, kemudian ditawari saya untuk mengajar bapak kecil saya. Saya bilang, oke, saya siap, saya mengajar. Nah, cerita lucunya begini. Di akhir hari pertama, saya mau pergi mengajar ini, hari pertama. Itu jalan dari rumah ke kampung saya itu cukup jauh. Dari kampung saya, dari rumah itu ke sekolah itu cukup jauh. Melewati kali. Nah, di perjalanan itu saya menggunakan motor yang sekarang, motor merah ini masih ada nih. Oh, ya. Nah, saya jatuh, lalu ini celana saya basah. Nah, basah. Kemudian saya pikir, saya mau pulang juga, rumah saya cukup jauh. Ya sudah, bapak kecil saya, ya sudah, jalan aja terus, lanjut. Start motor, start, lalu jalan. Nah, setelah sampai di sekolah, belum masuk sampai di sekolah, belum ketemu kepala sekolah juga, saya terpaksa harus jemur di luar. Jemur, kasih kering dulu baju saya, berjemur. Setelah kering baru saya masuk di sekolah, ketemu kepala sekolah, wawancara. Dan saat itu juga saya langsung diterima untuk mengajar. Waktu itu saya mengajar bidang studi TIK. Nah, TIK waktu itu sudah basicnya sudah K13. Sudah K13 ya, sudah K13 ya. Nah, kemudian tahun 2007 saya mengajar dari tahun 2007 itu. Lalu 1 tahun saya mengajar. Kemudian di tahun 2008 itu saya dapat informasi dari teman, kalau di sini bukan teman sih, kalau orang Timur bilang nyadu. Nyadu. Atau orang Inde kami bilang eja gitu. Ya, dari eja saya, seorang guru juga. Dia bilang, Pak lagi dicari oleh Pak Payong, bilang begitu. Dosen dari Stikom Ilindo. Saya bilang, Pak Payong ini saya punya dosen ini. Baru beliau juga dulu waktu saya kuliah aktif sekali membimbing saya gitu, Pak Payong. Nah, dosen saya. Jadi saya dengar nama beliau, saya langsung senang gitu, kepingin ketemu begitu. Nah, sudah. Saya langsung hari itu juga saya langsung turun ke ND. Kan saya mengajarnya di desa nih, di kampung. Iya. Nah, turun ke ND, sampai di sana saya tidak sempat ketemu dengan Pak Payong, saya ketemu dengan kita punya dosen juga, mantan dosen almarhum Pak Benyamin Lete. Nah, saya ketemu dengan beliau, kemudian saya ketemu dengan ketua yayasan Stikom Ilindo Kupang, nah, ketua yayasan cabang, ketua yayasan cabang Pak Sebastianus Fua. Lalu mereka menanyakan saya, Pak, apakah Pak siap menjadi dosen di sini? Karena kita ada buka kampus kelas jauh begitu. Nah, kelas jauh, kampus 2. Jadi sudah, mereka menanyakan saya, lalu saya menyampaikan kronologi saya, pekerjaan saya selama ini, aktivitas saya. Lalu saya sampaikan bahwa saya selama ini saya lagi sebagai guru honorer di SMP Negeri 3 ND.
Jadi tidak apa-apa, nanti kita atur aja jadwalnya seperti apa. Pak Sebas bilang begitu. Kalau Pak bersedia ya, oh, nanti saya kirimkan nama ke pusat, maksudnya ke Kupang sini. Iya. Nah sudah, kebetulan saya juga alumni kan. Oke. Lalu saya bersedia. Jadi dalam perjalanan itu selama mengajar itu saya selalu bolak-balik. Jadi ada waktu saya di SMP, ada waktu saya di Stikom gitu di Itu kampus 2. jauh ya Pak? Oh lumayan jauh, perjalanannya? sekitar kalau dari Ende itu 15 kilo. Wih, sangat jauh. Sangat jauh. Jadi saya pagi-pagi itu jam 4 itu sudah siap itu, sudah standby untuk ke kampung. Setelah itu siang saya harus ke Ende lagi. untuk kasih kuliah gitu. Nah, Semangat sekali ya Pak masa mudanya. iya. Jadi sudah. Saya yang penting aktivitas saya setiap hari seperti itu. Pulang pergi. Yang agak free itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu saya lebih fokusnya ke Istiqom gitu. Jadi jadwal saya itu paling padat itu di hari Sabtu itu. Nah, di hari Sabtu itu saya padat sekali di Istiqom itu. Nah, Stikom yang di Ende. Istiqom yang di Ende maksudnya. Nah, kemudian dalam perjalanan saya mengajar, kemudian ada pengurusan berkas lain sebagainya di dinas, saya selalu aktif. Lalu saya lulus yang namanya K2. K2 itu kontrak K2, kontrak daerah. Nah, saya lulus, kemudian saya juga ada dapat yang namanya NUPTK. Kalau di guru itu seperti itu. Nah, di SMP. Nah, saat itu saya mulai bimbang nih. Saya mau memilih tetap jadi dosen atau saya mau memilih jadi guru gitu. Nah, mungkin ya takdir ya, mungkin saya bilang takdir. Jadi dalam perjalanan, dalam kebimbangan dan lain sebagainya, tiba-tiba Pak Sebas, Pak Ketua Yayasan itu kasih informasi ke saya, Pak, kita di Ende ini ada jatah 2 orang untuk menjadi, bukan untuk menjadi, maksudnya untuk kirim ke ambil S2 gitu. Jadi saya ini bimbang gitu. Saya mau tetap jadi guru atau saya mau ambil program S2 gitu. Jadi kita dapat jatah 2 orang nih Pak. Pak bersedia tidak? Lalu sabar, saya tanya orang tua dulu, saya bilang gitu. Nah, lalu setelah pulang, saya dengan semangatnya ceritalah dengan orang tua saya, bapak, mama. Kalau mama saya memang dari dulu itu cita-citanya saya harus jadi guru gitu. Harus jadi guru, tapi bertolak belakang dengan cita-citanya saya. Jadi mungkin doanya mama juga ya, kalau menurut saya, doanya orang tua. Jadi saya pulang cerita, mama bapak saya ini ada program S2, kira-kira saya ikut nggak dari kampus pusat ini, kami di Stikom 2 Ende ini ada jatah 2 orang, kira-kira saya diizin tidak. Lalu bapak saya dengan spontan, bapak saya itu petani, tamat kelas 5 SD aja. Tapi pemikirannya itu luar biasa, sangat luar biasa menurut saya, karena kami semua sarjana abis, cuma saudari saya saja, saudari saya dan adik saya yang ketiga itu yang masih apa ya istilahnya. Dia setelah tamat SMP, ceritanya lucu nih adik saya ini, saya harus cerita dulu. Nah, jadi waktu kami 2 sama-sama SMP, ada satu guru itu nama pas saya sudah lupa namanya, dia mengajar fisika. Jadi pas mengajar di kelasnya adik saya tadi, dekat sampingan begini, ada dulu kan gurunya keras-keras, salah sedikit, pung tempelan begitu. Jadi, nah. Pas tanya temannya sebelah, temannya tidak bisa jawab, ditempeleng. Gurunya tempeleng, peng. Woi, jangan dulu ya, tahu sendiri. Keras. Nah, tempeleng adik saya langsung down. Trauma gitu. Trauma langsung pak bukunya langsung keluar. Dan begitu. Waktu itu saya kelas 3, dia kelas 2 SMP. Nah, mulai dari situ kita ajak mau masuk kembali sekolah, bapak tua ajak dan lain sebagainya. Dia tidak mau memang. Wah, sampai trauma. Trauma sampai sekarang. Nah, sudah. Tadi sampai di mana tadi? Lanjutnya Pak mau kasih tahu orang tua. Nah, kemudian setelah saya bercerita dengan orang tua itu menyetujui anak lebih baik anak berangkat ambil S2. Kebetulan bapak tua mulai kasih pandangan saya di kampung kita sini, kebetulan di desa nih, tinggal desa di kampung kita sini belum ada yang S2 begitu. Jadi bapak saya itu bayangannya sudah wow gitu. Saya bilang, bapak saya ini memang orang motivasinya tinggi sekali. Jadi sudah, akhirnya saya ke kampus lagi besok paginya. Saya cerita dengan Pak Sebas, bagus itu kalau bapak setuju ya sudah berangkat aja Pak, gak apa-apa. Ya sudah. Berangkatlah saya dengan dosen satu, teman dosen yang namanya Pak Benedictus Bae. Dulu dosen di sini juga, sempat dosen di sini. Kemudian kami dari Ende kami berdua menggunakan kapal feri waktu itu Ende ke sini.
Ya tiba di sini, sampai di sini kami pikir cuma kami 2 orang yang berangkat. Ternyata ada yang ditugas untuk menempuh pendidikan 2 itu ada 8 orang. Sebanyak 8 orang dosen dari sini yang berangkat. Dan waktu itu juga saya sudah berkeluarga, anak saya sudah 2. Jadi di tahun 2012. Jadi saya mengajar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 itu baru saya dapat informasi bahwa ambil S2 itu. Nah, jadi sudah kami berangkat dari sini di tahun 2012. Jadi selama di sana itu saya tuh ada trik-trik khusus. Jadi trik khusus dalam arti begini, selama kuliahnya saya kepinginnya Di mana tuh Pak? di Atmajaya, di Universitas Atmajaya Jogja. Jadi saya itu kuliah itu selalu punya trik, makanya saya selalu berbagi dengan adik-adik. Trik kuliah tuh sederhana sih sebetulnya. Kalau saya itu biasanya kalau saya kuliah tuh saya lebih suka duduk paling depan. Nah, kenapa duduk paling depan? Karena motif saya itu adalah di saat dosen berdiri di tengah, dia akan jarang memperhatikan yang paling depan ini. Nah, jadi pandangan dosen itu pasti yang paling belakang. Jadi yang akan banyak dosen bertanya itu adalah orang-orang yang paling belakang gitu. Jadi saya selalu pakai trik begitu. Dan yang kedua, kita yang duduk di depan ini dosen akan selalu lebih mengingat kita gitu. Anak ini rajin dan lain sebagainya seperti itu. Lalu saya tuh selalu motivasi itu selalu saya harus bisa ketemu dan mendekati dosen-dosen itu gitu. Nah, jadi selama kuliah S2 itu saya begitu. Selalu dekati dosen, bahkan ke prodinya saya punya pembimbing tesisnya saya langsung ke prodinya memang waktu itu Ibu Erna. Ya? Namanya Ibu Erna juga. Jadi saya selalu mendekati diri, lalu saya selalu menceritakan keluh kesahnya saya sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Maksudnya cerita itu maksudnya saya harus mencari simpatis gitu. Simpatis dari dosen saya gitu. Nah, memang betul. Saya kuliahnya ya hanya menempuh, kalau saya bilang ya tahun 2012 saya kuliah, 2013 saya selesai. Jadi rentang waktu hanya 1 tahun. 1 tahun saja Pak? 1 tahun saja. Jadi teman-teman yang lain tuh pada heran, Pak Koparian kenapa bisa 1 tahun? Saya dengan ada satu ibu yang namanya Ibu Ocha. Tapi kami 2 itu kalau menurut saya bilang seperti kucing dengan tikus gitu, teman. Tapi sering berbeda pendapat gitu, berbeda pendapat. Kami 2 kamarnya itu, kalau bilang kami kontrak satu rumah, 8 orang itu kontrak satu rumah. Kamarnya bersebelahan saya dengan Ibu Ocha itu, namanya Ibu Ocha. Itu kalau saya pulang kecapean, kalau dia buka musik itu saya langsung marah. Jadi enggak tidak bercocok. Saya sukanya baca dan lain sebagainya kan. Seperti pulang, pinginnya tenang lah gitu selama kuliah itu. Jadi pas cerita lucunya waktu saat kuliah itu ada mata kuliah yang namanya mata kuliah metodologi penelitian. Jadi teman-teman ini mereka masih santai. Saya selalu ke perpustakaan lalu cari referensi dan lain sebagainya. Kemudian pas ada seminar nasional, saya langsung ikut. Waktu itu di UPN, saya langsung ikut. Nah, judul saya itu belum di ACC loh, belum di ACC. Waktu itu judul tesis saya itu adalah perbandingan metode Topsis dan metode Shaw. Nah, kemudian saya ikut seminar, lalu bimbing dengan Pak Prof yang pernah datang ke sini juga, Prof Suyoto namanya. Nah, Pak Prof Suyoto menyarankan agar judul saya itu dirubah menjadi penggabungan metode Shaw dan Topsis. Ya sudah. Pas dibimbing oleh Pak Prof, tiba-tiba judul saya diterima di seminar nasional itu di UPN. Nah, di seminar nasional di UPN, teman-teman saya pada kaget. Kok Parian sudah ikut seminar lah, sudah. Dan waktu itu berjalan mulus saja begitu. Tesis saya juga berjalan mulus. Sudah. Nah, setelah selesai dari S2 di tahun 2013, saya pulang kembali ke Kupang. Nah, sampai di Kupang, saya ditawari apakah mau dosen di Stikom Kupang atau di ND. Nah, kebetulan saya pikir karena istri anak saya di ND, lalu orang tua di ND, kemudian saya bilang saya kembali ke ND saja. Nah, sudah. Saya mengajar di ND, tiba-tiba di tahun 2016 itu ada kabar bahwa kampus 2 ND itu harus segera ke Kupang gitu. Jadi semua mahasiswa dengan teman-teman dosen yang ada di ND itu harus dialihkan semua ke Kupang. Tidak boleh ada kampus 2 lagi. Itu aturan dari dikti katanya seperti itu. Nah, sudah saya mulai putus asa. Saya putus asa. Lalu selama 1 tahun itu saya tidak mengajar. Saya tidak mengajar dan saya tidak mau ke Kupang.
Dilayani surat panggilan dari Kupang, suruh saya ke Kupang, segera ke Kupang, segera ke Kupang. Lalu saya tidak mau ke Kupang. Saya sempat melamar diri di Universitas Flores. Oh, ya. Lamar diri di Universitas Flores, saya nggak saya jadi dosen. Dan saya waktu itu pikiran saya sudah buntu, sudah putus asa lah. Karena saya pikir karena saya sudah dengan keluarga, sudah senang di sana, lalu sudah rumah juga ada di sana, selalu dekat dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, kemudian selama 1 tahun itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian saya dengan istri saya mulai bercerita, kira-kira kita buat bisnis lah seperti itu. Nah, lalu saya kebetulan rumah saya dengan pasar itu dekat, sangat dekat. Kemudian saya pesiar ke pasar, lalu saya ketemu dengan orang Jawa namanya Om Pua, saya bisa panggil Om Pua. Dari saya masih kecil tuh sering beli molennya dia gitu, molen pisang gorengnya dia. Jadi dulu beliau itu sering beli pisang tandan itu di kami gitu, di nenek saya gitu. Nah, sudah saya cerita bertukar pengalaman dengan dia. Saya tanya, Pak, penghasilan Pak itu 1 malam itu berapa gitu. Lalu dia menceritakan 1 malam itu saya bisa dapat dengan 800, 900. Lalu saya bilang, wih besar sekali ya, ini gaji guru dosen nggak ada artinya kalau semalam dapat segitu, saya bilang. Sudah termotivasi dari situ. Saya dengan sisa gaji dan lain sebagainya, saya mulai beli gerobak. Beli gerobak ini melamin yang bagus begitu, harga sekitar 2 jutaan saya beli. Lalu saya mulai bisnis yang jualan pop ice waktu itu. Pop ice. Nah, sepanjang jalan Kalimutu di Ende itu belum ada orang yang jual waktu itu. Jadi hanya saya saja yang jual. Di rumah saya juga dikelilingi dengan sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah, ada SMA, SMP. Tahu tuh Ende ini kan dikenal dengan kota pelajar gitu. Yeah. Jadi memang rumah saya itu dikelilingi dengan sekolah gitu. Nah, saking ramenya penjualan pop ice saya. Lalu ibu-ibu yang di sekitar situ tuh mulai izin ke saya, Pak, bisa nggak kami juga buka usaha yang sama gitu. Nah, lalu saya izini mereka untuk buka usaha. Lalu mereka mulai rame nih. Akhirnya penghasilan mulai terbagi nih. Saya yang 1 hari saya bisa dapat dengan 3 juta. Serius, 1 hari saya bisa 3 juta banyak saya. Banyak sekali tuh. Iya, lumayan banyak. Jadi bisa 3 juta lalu dipotongi dengan saya belanja dan lain sebagainya sekitar 500.000. Jadi mungkin saya keuntungan bersih sekitar 2 juta lebih lah. Seperti itu. Nah, saya sudah tidak berpikir lagi untuk jadi dosen gitu. Sudah putus asa lah menurut saya sewaktu itu. Selama 1 tahun itu. Tapi saya tidak malu. Saya jual seperti biasa. Ada teman-teman guru yang di depan guru, teman-teman guru yang di SMP Negeri 1 itu mereka datang belanja itu mereka tanya, Pak, kenapa Pak dosen, kenapa Pak nggak ke Kupang saja? Lalu kenapa Ende tutup? Mereka tanya begitu. Jadi saya ya jawab sebisanya saya jawab seperti itu. Saya bilang ya karena kita dilarang oleh Dikti, jadi sudah tutup. Jadi saya juga dipanggil untuk kembali ke Kupang, tapi saya belum mau ke Kupang. Saya masih lebih suka saya mengabdi di Ende gitu. Nah, dalam perjalanan karena penghasilan saya sudah mulai terbagi, sudah ibu-ibu sudah mulai banyak. Nah, kemudian saya mulai berdiskusi tengah malam tidur dengan mertua, saya mulai berdiskusi dengan mertua, kira-kira saya harus ke Kupang ini. Nah, saya harus kembali menjadi dosen gitu. Nah, sudah. Saya cerita dengan bapak mama juga setuju kembali ke Kupang sini. Dan anehnya waktu itu, saat saya mau ke sini dapat surat panggilan terakhir, itu kalau mau bilang surat panggil peneguran yang terakhir dari Istiqom Kupang ini. Tiba-tiba dari Universitas Flores nih ada kabar waktu itu siapa ya, teman yang kasih kabar bilang, Pak ini diterima gitu, siap diterima. Nah, lalu saya bingung nih, bagaimana nih? Saya bilang, sudahlah, saya dibiayai dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir jasa ya, imbalan jasa dan lain sebagainya. Ya sudah, saya langsung ke Kupang. Gitu. Saya ke Kupang. Nah, setelah saya ke Kupang, sampai di sini saya langsung ditawari juga dengan beberapa bidang studi, mata kuliah. Waktu itu saya kebetulan basic saya itu di diploma 3 itu dulu saya programmer. Nah, di Bisma Informatika. Nah, kemudian di S1 juga saya ambil teknik informatika. S1 teknik informatika. Nah, lalu saya dikasih bidang studi yang mata kuliah programmer gitu. Mata kuliah yang basicnya memang pemrograman komputer gitu. Ya. Nah, sudah saya mengajar seperti biasa. Lalu
dalam perjalanan saya mengajar, saya selalu menemukan bahwa motivasi saya itu adalah ternyata kita itu sesuatu itu kita bisa tuh karena terbiasa. Ya, akhirnya saya mulai terbiasa dan akhirnya saya menyukai profesi sebagai dosen seperti itu. Itu cerita perjalanan saya. Sampai bisa jadi dosen, sungguh suatu perjalanan yang panjang ya Pak. Perjalanan yang panjang. Dari mengajar di SMP, ya, sampai bisa di Stikom di ND, kembali lagi ke Kupang, tapi sempat 1 tahun itu jadi pedagang. Jadi pedagang, sempat jadi pedagang. Sudah jadi S2 tapi masih jadi pedagang, tidak malu ya Pak, sungguh sangat hebat. Kalau Pak sudah ngajar di Stikom ini, pasti punya suka dan duka ya Pak. Bisa Pak kasih tahu dong, sukanya apa, dukanya apa? Nah, suka dan duka yang saya alami itu sebetulnya itu untuk suka duka selama menjadi dosen itu tidak terlalu bilang berat juga tidak juga sih. Hanya setelah saya alami yang saya rasa berat itu di saat musim pandemi ini. Saat COVID nih, semuanya serba online. Iya, serba online. Lalu saya kebingungan metode apa yang harus saya pakai mengajar di saat musim pandemi ini. Lalu saya berinisiatif untuk mulai membuat video tutorial untuk supaya mahasiswa bisa tonton dan belajar di rumah seperti itu. Jadi ya saya termotivasi dari teman-teman YouTuber dari luar misalnya. Jadi saya lihat kita di sini ada Pak Eman, ada Pak Edwin, ada yang istilahnya yang sudah pernah membuat tutorial. Jadi saya termotivasi dari mereka. Jadi saya mulai buat tutorial juga. Kemudian di masa pandemi ini kesulitannya adalah mulai dari jaringan. Jadi saya mengajar itu dari rumah itu agak susah. Kebetulan rumah saya jauh ya, di Belo sana jauh. Jadi jaringannya juga susah. Jadi saya harus ke kampus dulu, harus siap jaringan dan lain sebagainya baru saya bisa mengajar. Nah, kalau mengajar offline sih menurut saya sih tidak terlalu sulit karena kita langsung berhadapan dengan mahasiswa kan. Apalagi saya mengajar bidang studi praktek. Jadi saya tuh selalu senang dikasih kalau mengajarnya bidang studi praktek. Jangan pernah kasih saya bidang studi teori. Itu saya sudah praktek. Nah, saya basicnya memang harus praktek gitu, nggak bisa mengajar teori. Terus terang saya nggak bisa mengajar teori karena saya bukan orang yang kalau mau dibilang saya tuh kalau saya mengajar teori itu rasanya kayak aneh gitu karena saya sudah terbiasa ini loh klik ini gitu. Nah, jadi sudah terbiasa dengan itu akhirnya terbawa sampai sekarang gitu. Pak, lanjut lagi ya Pak. Kalau tidak salah Pak ini punya hobi gitu ya Pak, di bidang bela diri karate ya Pak. Ya. Mungkin Pak bisa kasih tahu dong prestasi apa saja yang Pak punya dari bidang tersebut. Ya, kalau cerita bela diri itu saya dari kecil itu memang hobinya bela diri karate. Gitu. Karate. Jadi saya meniti karir di bidang karate itu sejak saya masih SMP. Saya masih SMP kelas 2 itu saya sudah hobi bertarung lah, hobi sparring dan lain sebagainya. Lalu saya masuk di karate. Nah, posisi prestasi saya sampai sekarang, saya sekarang sudah posisi di sabuk hitam. Saya posisi sudah di dan dua, jadi sudah sabuk hitam. Saya sudah menjadi pelatih juga. Pelatih dulu waktu saya masih mengajar di ND itu saya aktif sekali melatih adik-adik kohai saya. Nah, setelah saya pindah ke Kupang ini, saya karena dengan beban tugas yang tinggi sebagai dosen di kampus di Komunitas Kupang, kegiatan itu saya sepertinya berhenti begitu saja. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan kejurda, kegiatan nasional di Dojo Sotokai NTT di Kupang, itu saya selalu aktif, saya selalu ikut, selalu diundang, selalu ikut. Seperti tahun 2018 itu saya pernah sebagai wasit juri nasional. Kebetulan saya juga sudah lulus wasit juri nasional juga, wasit juri A. Ada piagamnya juga di saya. Hebat ya. Tapi di lingkup Sotokai saja, saja wasit jurinya. Jadi saya sebagai wasit juri juga pelatih sekaligus wasit juri seperti itu. Itu untuk saat ini. Kalau di Stikom sendiri saya sebagai pembina, cuma memang kita sudah sempat rencana mau buka UKM karate ini. Kebetulan saya sebagai pembina juga. Nah, terbentur dengan pandemi ini. Betul sekali pandemi. Sehingga saya sempat membuka latihan di rumahnya Pak pembina
Stikom Indo Kupang sendiri. Saya pernah melatih itu hampir mau 3 bulan, melatih anak-anak. Kemudian berhenti karena pandemi ini. Pandemi. Seperti itu. Sangat disayangkan ya, masa pandemi ini. Benar. Padahal pasti banyak ya yang mau daftar UKM harapan tersebut. saya sebetulnya kalau tidak ada pandemi lagi, kegiatan ini bisa aktif kembali. Bisa diaktifkan kembali. Seperti itu. Nah, selain itu, Bapak sebagai Ketua Prodi, apakah punya sebuah program gitu untuk mahasiswa D3, TI 1 nih? TI D3, Pak. Saya punya harapan besar ya, Iya. harapan besar. Semoga saya sebagai Ketua Prodi ini, jadi saya melihat setelah saya jadi Ketua Prodi ini memang ada sesuatu perkembangan yang menurut saya lumayan besar ya. Mulai dari jumlah mahasiswa yang mendaftar ya, kemudian Ketua BEM sekarang adalah anak D3. Dari pengalaman saya dari Stikom berdiri mungkin ya, dari Stikom berdiri. Setelah masanya saya dulu baru ada BEM itu, Ketua BEM itu adalah anak D3 gitu. Jadi saya punya motivasi tersendiri gitu. Hebat ya. Jadi gitu. Jadi saya bayangan saya begini, mahasiswa TI D3 itu sedikit ya, jumlahnya sedikit, bisa mengalahkan anak S1 dengan anak TI S1 dengan SI1 yang notabene jumlahnya begitu besar. Jadi saya merasa bahwa anak-anak saya TI D3 itu ternyata mampu loh. Mampu dan sangat luar biasa menurut saya, luar biasa sekali. Karena sampai menjadi bisa menyaingi adik-adik yang dari S1 itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi sebagai Ketua BEM ya. Kalau harapan Bapak nih buat mahasiswa, terkhususnya mahasiswa TI D3 ke depannya. Harapan saya ke depannya itu adalah mahasiswa TI D3 itu harus mampu menguasai bidang-bidang ilmu yang ada di TI D3. Di situ kan ada 3 bidang vokasi nih, yaitu ada pemrograman web, kemudian pemrograman jaringan dengan multimedia atau animasi tadi. Seperti saat ini kita lagi posisi ini seperti ini. Jadi ini harus dikuasai oleh anak TI D3 nih. Saya harusnya seperti itu. Program-program seperti ini. Gitu. Wah, sudah cukup lama ya kita bincang-bincang Pak. Dari Pak masih di ND, awal mengajarnya jadi guru sampai bisa jadi dosen, kembali lagi ke Stikom Yelindo ini. Perjalanannya cukup panjang, dididik di keluarga yang keras, suka bela diri karate. Pak ini sangat menginspirasi ya buat mahasiswa semua. Terima kasih Pak sudah hadir. Mohon maaf ya Pak kalau ada yang salah. Teman-teman Yelindo, terima kasih sudah menonton. Semoga yang baik bisa diambil dan yang buruk jangan diambil ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.